Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdurrahman Sidis, kelas reguler 3B Universitas Surya Kencana. Baiklah, saya akan mereview lagi mata kuliah hukum pidana dalam lanjut yang diberikan oleh Ibu Dekan, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan asistennya Dr. Muhammad Rendi Arin Hayandi SMH. Baiklah, lanjut kepada materi yang akan direviewkan, yaitu tentang penyertaan atau naming. Pernyataan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk atau turut serta atau terlibatnya seseorang atau beberapa orang tertentu, baik secara psikis maupun secara fisik, dengan melahirkan suatu tindak pidana, yaitu penyertaan tindak pidana termuat dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pada pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baiklah, penyertaan diatur di dalam pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum sekunder serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dan adapun bentuk-bentuk penyertaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, JJD head flaggen atau flagger, atau artinya yang melakukan. JJD head doen flaggen yang artinya yang menyuruh atau yang menyuruh melakukan. Yang ketiga, JJD head maiden flaggen yang turut serta melakukan. Yang keempat, JJD head with locking yang artinya yang membujuk atau menggerakkan. Dan yang terakhir, JJD head mede flat tag yang artinya yang membantu melakukan. Baiklah, mungkin review saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada jurnal, yaitu jurnal yang berjudul tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Baiklah, ya kita masuk ke dalam faktor penyebab para pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, pembunuhan berencana secara bersama-sama, yaitu mengenai kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama terjadi di wilayah hukum kepolisian daerah Aceh, yaitu berjumlah satu kasus yang terjadi pada tahun 2017 yang silam, yang secara langsung ditangani oleh unit Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Aceh. Terhadap para pelaku dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 56 ayat 1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan lanjut kepada faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut secara bersama-sama, yang dikaitkan dengan teori sebab terjadinya kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya balas dendam karena korban yang menikahi mantan istrinya pelaku, yang awalnya diketahui bahwa akar permasalahan pelaku bercerai dengan istrinya karena pelaku mengetahui bahwa istrinya tersebut selingkuh dengan korban, sehingga pelaku menceraikan istrinya tersebut. Setelah diceraikan, istri pelaku melakukan pernikahan dengan korban, dan korban tinggal di rumah milik pelaku dan mantan istrinya tersebut, yang dimana korban mengklaim bahwa rumah tersebut adalah harta miliknya. Lalu kemudian pelaku mengajak adik sepupunya untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban. Mereka menghabisi warga Jakarta sebelum dikatakan warga Bekasi, itu dengan senjata tajam jenis parang. Korban dibacok berkali-kali oleh mereka sebelum tewas. Korban sempat melarikan diri, namun tetapi dibacok saat melompat pagar tetap dibacok juga. Namun
karena mereka tetap mengejar dan terus membacok hingga korban tewas. Usai membunuh keduanya, kemudian si parang tersebut dibuang ke sungai Anek Galong, yaitu daerah Sungai Aceh Besar, dan melarikan diri dari hasil penyelidikan tim di lapangan yang mendapatkan informasi dari masyarakat. Salah satu pelaku bernama inisial HP, berusia 33 tahun, yaitu pedagang warga Gompong Baru, Kecamatan Montasik, Aceh Besar, yang bersembunyi di sebuah gubuk di kebun milik temannya. Baiklah, mungkin sekian review jurnal tersebut. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.